Seekor nyamuk menghinggapi tanganmu, lalu menyuntikkan bahan kimia di kulit dan kemudian mulai menghisap. Kamu bahkan tidak akan menyadarinya jika tidak muncul benjolan merah disertai dengan rasa gatal. Memang mengganggu, tapi benjolan itu adalah sinyal penting pertanda bahwa kamu dilindungi oleh sistem imun tubuh, pelindung utama tubuh terhadap infeksi, sakit, dan penyakit. Sistem ini adalah jejaring yang luas dari sel, jaringan, dan organ yang mengatur pertahanan tubuh terhadap ancaman penyakit. Tanpa sistem imun, kamu akan terkena miliaran bakteri, virus, dan toksin. Bahkan hal kecil seperti kulit tergores atau flu musiman bisa mematikan loh. Nah, sistem imun tubuh bergantung pada jutaan sel darah putih pertahanan, dikenal dengan leukosit, yang berasal dari sumsum tulang. Sel-sel ini berpindah melalui aliran darah dari sistem limfatik, yaitu jaringan pembuluh yang membantu membersihkan racun dalam tubuh. Tubuh kita penuh dengan leukosit, terkandung 4.000 hingga 11.000 sel darah putih di setiap mikroliter darah. Nah, saat ia bergerak dalam tubuh, leukosit bekerja seperti petugas keamanan yang selalu memeriksa darah, jaringan, dan organ dari tanda mencurigakan. Sistem ini mengandalkan penanda yang disebut antigen, suatu penanda molekul pada permukaan patogen dan zat asing lainnya yang menandakan keberadaan kuman. Begitu leukosit mendeteksinya, hanya dalam hitungan menit, sistem imun tubuh membasminya. Ancaman bagi tubuh kita berubah setiap saat. Jadi, respon imunnya harus menyesuaikan. Berarti ini memerlukan beragam jenis leukosit untuk mengatasi ancaman lewat cara yang berbeda. Terlepas dari keragaman ini, leukosit dibagi atas dua kelompok sel utama yang mengatur serangan dua cabang. Pertama, fagosit yang mendorong respon imun tubuh dengan mengirimkan makrofag dan sel dendritik ke dalam darah saat berkeliling. Kedua sel tersebut membunuh sel asing yang ditemukan cukup dengan memakannya. Kemudian dengan cara itu fagosit bisa mengenali antigen pada kuman yang baru ditelannya dan mengirimkan informasi ini ke kelompok sel utama kedua untuk membantu pertahanan, yaitu limfosit. Sekelompok sel limfosit yang disebut sel T mencari sel tubuh yang terinfeksi dan dengan cepat memusnahkannya. Sementara itu, sel B dan sel T membantu menggunakan informasi yang terkumpul dari antigen unik untuk memulai produksi protein khusus yang disebut dengan antibodi. Ini adalah unsur yang bertahan. Nah, setiap antigen punya pola khas dan cocok yang dapat menempel pada antibodi seperti gembok dan kunci dan menghancurkan sel-sel yang menyerang. Sel B bisa menghasilkan jutaan antibodi loh, yang kemudian beredar di tubuh lalu membasmi kuman hingga ancaman terburuk bisa teratasi. Nah, pada saat semua hal ini berlangsung, gejala umum seperti suhu tinggi dan bengkak sebenarnya proses yang dirancang membantu respon imun. Tubuh hangat mempersulit reproduksi dan penyebaran bakteri serta virus karena sensitif terhadap suhu. Dan saat sel rusak, sel-sel tersebut melepas bahan kimia membuat cairan menembus jaringan sekitarnya dan menimbulkan bengkak. Hal itu juga memanggil fagosit untuk memakan kuman dan sel yang rusak. Nah, biasanya nih, respon imun membasmi ancaman dalam beberapa hari. Kalian tidak mungkin langsung sembuh dari penyakit, karena bukan itu tujuannya. Tugas utamanya adalah menghentikan ancaman penyakit agar tak meningkat ke level yang berbahaya dalam tubuh, melalui pengawasan terus-menerus. Saat sel B dan sel T mengenali antigen, data tadi bisa digunakan untuk mengenali serangan kuman di masa depan. Saat ancaman datang, sel bisa secepatnya menyebarkan antibodi yang tepat untuk mengatasi ancaman kuman sebelum mengganggu sel yang lain. Nah, itulah cara tubuh mengembangkan imunitas terhadap penyakit tertentu seperti cacar air. Nah, sistem imun tidak selalu berjalan dengan baik loh. Ada kalanya orang menderita penyakit autoimun yang mengecoh sistem imun tubuh hingga menyerang sel tubuh sendiri yang sangat sehat. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya, tapi gangguan ini merusak sistem imun tubuh di segala tingkatan dan menimbulkan masalah seperti penyakit autoimun, artritis, diabetes tipe pertama, dan sklerosis ganda. Namun, kebanyakan orang yang memiliki sistem imun yang sehat akan berhasil mengatasi sekitar 300 kali saat sakit pilek dan kemungkinan infeksi lain yang tak terhitung banyaknya seumur hidup. Tanpa sistem imun, ancaman meningkat ke sesuatu yang lebih berbahaya. Jadi, saat kamu terserang pilek atau gigitan nyamuk, ingat sistem imun tubuh yang sangat penting untuk kehidupan kita ya.